Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauri Muhammad Faramadan dengan NIM B1C125022 kelas A jurusan akuntansi. Video ini merupakan video tugas kelima mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan fitur-fitur dasar Microsoft Excel, dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus Microsoft Excel seperti max, min, average, sum, count, sumif, sumifs, conta, contif, contifs, count blank, left, mid, dan right. Oke, sekarang langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Jadi yang saya akan jelaskan pertama itu penggunaan rumus max, rumus max, min, average, sum, dan count. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau rentang sel. Min digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil dari sekumpulan data atau rentang sel. Average pada Microsoft Excel digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data atau rentang sel. Sum pada Microsoft Excel digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sel atau rentang sel. Dan count pada Microsoft Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam sebuah data. Jadi agar lebih mudah dipahami, di sini saya akan membuat contoh tabel yang mempraktekkan rumusnya. Yang akan mempraktekkan rumus max, min, average, sum, dan count. Jadi di sini langsung saya akan buat rumusnya. Oke, jadi di sini kita buatkan dulu tabelnya. Oke. Jadi untuk mencari nilai tertingginya itu menggunakan rumus max, yang dimana untuk rumus max itu sama dengan max buka kurung blok nilainya enter, dia akan terisi otomatis. Jadi nilai tertinggi di sini tuh 90.
Nah, untuk nilai terendahnya itu menggunakan rumus minimal ya, rumus min sama seperti tadi, sama dengan terus min buka kurung blok nilainya enter. Untuk rata-rata itu average sama dengan average buka kurung blok. Untuk jumlah itu dia menggunakan rumus sum. Count dia kan, untuk rumus count itu sama juga, tinggal ketik count buka kurung blok enter. Jadi di sini ada 7 nilai, itu fungsi dari count. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang rumus sum dan sumif. Nah, untuk rumus dan sumif saya akan membuat sheet baru di sheet baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang penggunaan rumus sumif. Nah, untuk penggunaan rumus sumif saya akan buka di sheet selanjutnya. Nah, rumus sumif pada Microsoft Excel digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam sebuah rentang atau range yang memenuhi satu kriteria tunggal. Nah, untuk contoh tabelnya itu saya akan buatkan seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini kan belum bentuk rupiah, jadi ini bisa kita buat dalam bentuk rupiah. Sini mau accounting formats, currency, sini kita cari rupiah Indonesia.
sama. Tadi saya lupa blok yang ini. Jadi L. Langsung. Nah, di sini kita zoom dulu, kita totalkan dulu semuanya. Ini sama dengan Nah, ini kan muncul pagar, berarti ini tanda bahwa kolomnya itu kurang besar. Jadi untuk hal seperti ini tidak perlu panik, tinggal kita perbesar kolomnya saja dan harganya akan langsung muncul secara otomatis. Nah, ini kan sudah dimasukkan tadi rumusnya, ini tinggal kita tarik saja ke bawah dan akan muncul angkanya. Jadi seperti itu. Untuk rumus sum if sendiri itu sama dengan sum if buka kurung, ini kita blok, koma, tanda petik. Nah, karena yang kita mau cari itu jumlah keseluruhan laki-laki, di sini kita taruh L, koma lagi, terus ini enter. Nah, ini akan muncul secara otomatis. Nah, untuk anunya juga itu sama, jadi tinggal sama dengan ini kurung ini misalnya koma. Nah, kalau kita masukkan simbol itu, kita tanda kutip L, tanda kutip lagi, koma, terus kita blocking ini. Nah, enter. Nah, tadi saya salah, ini seharusnya tadi ini P, karena tadi kan L. Nah, enter. Nah, tadi akan otomatis. Jika salah rumus, kita bisa mengeditnya di sini di formula bar. Langsung saja kita ubah ke bentuk rupiah. Nah, untuk rumus sum if itu kurang lebih seperti ini. Yang sekarang saya akan coba jelaskan rumus sum if, tapi saya akan buat di sheet yang baru lagi. Nah, sebelum saya buatkan contoh tabelnya, saya akan jelaskan dulu apa itu sum if. Rumus sum if pada Microsoft Excel itu digunakan untuk menjumlahkan nilai berdasarkan beberapa kriteria.
Tidak seperti SUMIF tadi yang hanya bisa satu kriteria. Nah, kalau untuk SUMIF ini bisa untuk beberapa kriteria. Jadi saya akan buatkan contoh tabelnya. Kita buat dulu di sini. 1, 2. Ini agar tidak capek, kita langsung blok saja. Nah, ini muncul otomatis. Sini tanggal faktor. Ini saja. Di sini 6 barang. Sini kita dulu, kasih ke tengah, kasih ke tengah, terus tambahkan header. Yang bagian atas ini kita warnai warna biru. Nah, untuk total ini bisa kita pakai sum. Sum itu untuk menjumlahkan data, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ini sum. Enggak, ini karena jumlah dengan harga, berarti kita kali harga dikali dengan jumlah. Jadi otomatis seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah masukkan rumusnya, jadi ini cukup kita tarik saja ke bawah dan harganya akan langsung muncul. Nah, ini kita akan buat menjadi dalam bentuk rupiah. Nah, seperti yang sudah tadi, ini ke sini, terus for accounting formats, kita cari rupiah. Oke. Nah, ini kan muncul lagi pagar seperti yang saya bilang tadi, kalau seperti ini. Terus apa nih, karena ini pagar begini karena kolomnya itu perbesar. Jadi kita tinggal perbesar dan akan langsung muncul. Nah, kan ini hanya perbesar saja.
sini kita sebut juga blok split. Nah, untuk rumus sum if sendiri itu kita sama dengan terus ketik sum if buka kurung, kita blok sel total, terus di koma sel barang, sel nama barang, oke, sel nama barang, koma, terus kita tanda kutip, kita masukkan nama barangnya. Di sini kan yang kita mencari power supply ori, jadi di sini kita masukkan nama barangnya power supply. Power supply. Nah, ini kita tanda kutip lagi, kita koma, kita blok sel kondisinya, kita blok, oke, kita koma lagi, kita masukkan kondisinya ori atau non ori, karena di sini kita cari itu ori, jadi di sini kita tanda kutip ori, kita balas lagi dan kita tinggal enter. Nah, dia akan muncul sendirinya. Nah, untuk power supply non ori itu sama juga, dan seterusnya itu tetap sama, tinggal kita ganti saja. Nah, kita sum if buka kurung, sum if buka kurung, sel total di koma sel nama barang di koma tanda kutip nama barangnya apa yang kita mau cari, karena kita di sini cari power supply, jadi kita tulis power supply. Balas tanda kutip di koma sel kondisi, nah, koma lagi, kita masukkan kondisinya apa, tapi di tanda kutip dulu. Di sini yang kita cari non ori, jadi kita ketik non ori, balas tanda kutip dan enter. Nah, dia akan langsung muncul. Di sini hard disk, di sini sum if, dia akan tetap terus sama teman-teman. Jadi kita tinggal ulang-ulang saya seperti itu. Kalau untuk sum if dia tidak bisa kita langsung format custom, karena dia punya beberapa kriteria, jadi tidak bisa kita langsung, misal ini kita mau langsung blok satu kali semua, itu tidak bisa teman-teman. Kita harus buat satu-satu. Total di koma barang di koma tanda kutip nama barangnya apa. Sini kita cari hard disk ori, ini hard disk sel kondisi, koma dulu, koma, kita blok sel kondisi karena kita carinya yang ori, jadi kita koma tanda kutip terus tulis ori, balas tanda kutip dan enter. Nah, di sini lagi sama dengan sum if kurung total di koma nama barang di koma tanda kutip kasih masuk nama barangnya apa. Di sini karena cari hard disk, jadi
sini saya masukkan hard disk, balas tanda kutip, di koma, kondisinya, di koma, tanda kutip. Karena kita cari di sini non ori, berarti kita tulis non ori, balas tanda kutip dan enter, muncul. Iya, kalau sum if itu teman-teman harus satu-satu karena dia beberapa kriteria beda. Seperti sum tadi, dia cuma satu kriteria. Kalau sum if dia ada beberapa kriteria. Jadi yang mau sum if ataupun sum if itu sama-sama tidak bisa karena mereka memakai kriteria. Yang memakai kriteria itu tidak akan bisa di langsung format langsung muncul seperti pada sum tadi, karena dia memiliki kriteria, terkecuali kriterianya itu sama baru bisa kita menggunakan seperti cara sum tadi. Kita tinggal blok saja langsung muncul semua angkanya. Jika pada sum if itu kriterianya sama. Ini pasti ada yang saya salah kasih masuk. Oh ya, ini saya salah rumus. Ini seharusnya sum if. Kalau sum if itu dia tidak bisa beberapa kriteria, dia cuma satu. Kecuali sum if ini seharusnya tambah s. Nah, baru bisa. Jadi itu saya salah memasukkan rumus, teman-teman. Sum if buka kurung, blok totalnya, koma, terus blok nama barang, terus kita koma tanda kutip barang apa yang kita cari. Di sini monitor, kita tulis monitor, balas tanda kutip lagi, terus di koma, terus kondisinya apa yang kita cari. Yang kita cari di sini non ori, jadi tanda koma tanda kutip terus tulis non ori. Oke. Nah, sini kita buat dalam bentuk rupiah. More accounting formats, currency, simbol. Sini kita cari rupiah Indonesia. Nah, ini dia rupiah Indonesia. Oke. Nah, untuk rumus kontifs itu sum if itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi yang saya akan jelaskan keempat itu adalah rumus count, counta, complex, contif, dan contifs. Nah, untuk pembuatan tabelnya itu yang keempat saya akan buat baru lagi di sheet 4. Jadi saya
Contoh tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Saya akan buatkan. Nah, bisa aku tarik. Nah, jadi untuk count itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan menjumlahkan sel yang ada di sini. Jadi gitu. Jadi rumusnya sama dengan count 2 kurung sini. Dia akan menghitung ada berapa angka di sini. Ada 8 angka. Kalau konta dia bisa menghitung bukan cuma angka tapi juga tulisan gitu, ada berapa tulisan di sini. Itu perbedaannya konta dan count. Kalau count cuma bisa menghitung ada berapa angka, kalau konta bukan cuma angka yang bisa dihitung dan kan tulisan juga. Kalau rumah saya oke 8
8. Ini juga konta. Bisa ulangi, konta itu bukan cuman bisa, kalau konta tadi cuman bisa menghitung ada berapa angka. Seperti ini ada 8 angka, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 18. Itu ada 8 angka. Kalau konta bukan, dia tidak hanya menghitung angka tapi dia juga bisa menghitung nama. Sini tinggal kita blok saja dan enter. Kalau kontif itu kita misal kita menghitung ada berapa jumlah 10. Nah, jadi kita sama dengan kontif sel jumlah, salah, kontif ini seharusnya buka kurung dulu, buka kurung, terus kita black sel jumlah, terus di koma, terus di tanda kutip, misal 10 yang kita cari. Nah, kita tulis 10 baru pada tanda kutip, terus enter. Nah, jadi 10 di sini ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau count black itu dia akan menghitung ada berapa banyak kolom yang kosong. Jadi count blank itu sama dengan, sama seperti rumus yang lainnya, tulis count blank buka kurung, kita blok di sini dan enter. Nah, jadi ada 3 kolom yang kosong, 1, 2, 3. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini tadi saya lupa taruh dalam bentuk rupiah. Sini kita akan ubah. Nah, di sini mulai counting formats, currency, simbolnya kita ganti jadi rupiah Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, untuk rumus kontifs itu dia ini sama dengan kontifs buka kurung sel nama barang. Nah, habis itu kita koma, tanda kutip, kasih masuk nama barangnya apa. Nah, ini kan kita mencari power supply yang ada. Jadi kita tulis power supply. Terus kita blok lagi kondisinya, kan dicari yang ada, kita blok kondisinya, koma, terus kita tanda kutip tulis ada, tulis tanda enter. Nah, jadi power supply yang ada itu ada 2, kondisinya yang tersedia ada itu ada 2, yang belum itu tinggal seperti tadi lagi, sama dengan kontifs buka kurung nama barang, koma, tanda kutip, kasih masuk nama barangnya di sini power supply, koma, sini kondisinya yang belum. Jadi yang belum itu ada 1. Nah, di sini saya kurang lihat tadi, perhatikan teman-teman. Jadi ini karena pagar, jadi kita kasih agak lebar biar muncul harganya, apa? Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara mencari konta, kontif, blank, kontifs. Nah, yang saya akan ajarkan kelima ini, saya akan jelaskan penggunaan rumus left, min, dan right. Rumus left pada Microsoft Excel digunakan untuk mengekstrak sejumlah karakter dari awal sisi kiri sebuah teks, sedangkan rumus right pada Microsoft Excel digunakan untuk mengekstrak sejumlah karakter pada ujung kanan sebuah teks. Nah,
Kalau mid pada Microsoft Excel digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu pada tengah sebuah teks, dimulai dari posisi awal yang ditentukan. Oke, jadi langsung saja kita buat di sheet baru agar teman-teman tidak bingung. Jadi saya akan buatkan tabelnya. Itu di sini kode karyawan. Tabelnya teman-teman. Jadi untuk rumus left itu sama dengan terus kita blok selnya, terus di koma, terus tanda kutip. Nah ini yang kita mau ambil 4 huruf di sebelah kiri, jadi 2007 nya, jadi 4 balas tanda kutip, oh ya saya salah kasih masuk kode teman-teman, ini seharusnya left dulu karena di sebelah kiri yang kita akan ambil left, 4 angka di sebelah kiri, jadi left terus kita blok, terus 4 angka, karena 4 angka kita mau ambil sebelah kiri, jadi di sini kita tulis tanda kutip 4 balas tanda kutip, terus enter. Nah dia otomatis 2007. Nah untuk ini tinggal kita copy saja. Nah untuk kode jabatannya itu menggunakan rumus MIT, yang dimana kita sama dengan MIT, kita mencari yang di tengahnya. Di MIT buka kurung, kita blok selnya, koma, tanda kutip. Jadi yang kita mulai ambil dari angka kelima dari sebelah kiri. Angka kelima dari sebelah kiri, dari situ kita mulai ambil. Jadi di sini kita 5, terus balas tanda kutip, terus koma, terus tanda kutip lagi berapa angka yang kita mau ambil. Nah di sini saya akan mengambil 7 angka, 7 angka di tengah. Di sini 7 balas tanda kutip, enter. Nah itu dia akan otomatis. Dan di sini kita tinggal masukkan saja. Oke. Untuk right sama seperti left tadi, tapi dia dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan, makanya rumusnya right. Ini right. Dalam kurung kita blok selnya, koma, tanda kutip, terus kita mau ambil 3 angka dari sebelah kanan. Iya, 3 angka. 3 angka terus plus tanda kutip, enter. Nah, 300.
ini tinggal tarik saja ke bawah dan akan otomatis. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi sekian video dari saya yang telah menjelaskan beberapa rumus Excel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.